Selamat datang semua. Selamat datang di praktikum mikroprosesor dan assembly. Sekarang kita masuk pada modul yang pertama, yaitu pengenalan jenis-jenis mikrocontroller dan DDR pada mikrocontroller. Tujuan kita mempelajari modul ini adalah yang pertama, untuk mengenal apa itu mikrocontroller dan mikroprosesor. Yang kedua, untuk mengetahui cara membuat file project dengan aplikasi CodeVision APR. Yang ketiga, untuk dapat memahami cara menggunakan code wizard. Dan yang terakhir adalah untuk dapat memahami register input dan output pada mikrocontroller. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu mengenal mikrocontroller dan mikroprosesor. Mikrocontroller. Mikrocontroller adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip IC atau integrated circuit dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Sebuah IC microcontroller terdiri dari satu atau lebih inti prosesor atau CPU, memori yaitu RAM dan ROM, serta perangkat input dan output yang dapat diprogram. Selanjutnya, mikroprosesor. Mikroprosesor adalah suatu komponen yang berbentuk chip yang terdiri dari rangkaian ALU atau arithmetic logic unit, CU atau control unit, dan register-register. Mikroprosesor disebut juga dengan CPU atau Central Processing Unit, yang digunakan sebagai otak atau pengolah utama dalam sebuah sistem komputer. Mengatur sistem kerja berdasarkan urutan program yang telah ditetapkan. Ia mengatur keluar masuknya data antar bagian dalam sistem. Ia juga mengatur aktivitas keluar atau masuk data antar perangkat di luar sistem. Penggunaan mikrocontroller lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan penggunaan mikroprosesor. Hal ini dikarenakan dengan mikrocontroller tidak perlu lagi penambahan memori dan input-output eksternal selama memori dan input-output internal masih bisa mencukupi. Selain itu, proses produksinya secara massal sehingga harganya menjadi lebih murah dibandingkan dengan mikroprosesor. Mikrocontroller yang akan kita gunakan dalam praktikum ini adalah ATmega 32. Di sini kita bisa lihat bentuk fisik dan konfigurasi pin dari ATmega 32. ATmega 32 dibagi menjadi 4 port, yaitu port A, port B, port C, dan port D, di mana masing-masing port terdiri dari 8 pin. Jadi totalnya ada 32 pin yang bisa kita gunakan sebagai input dan output. Kita lanjutkan materinya. Sekarang kita masuk pada CodeVision APR atau sering disebut CV-APR. CV-APR adalah salah satu software untuk memprogram mikrocontroller yang berfungsi sebagai text editor dalam menulis baris perintah dan juga sebagai compiler yang dapat mengubah file sumber menjadi file hexa dengan ekstensi .hex. Setelah kita membuat program di CV-APR, maka langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan program ke dalam ATmega 32 dengan menggunakan USB ASP downloader menggunakan software ProcISP. File yang dimasukkan ke dalam ATmega adalah file hasil compiler yang memiliki ekstensi .hex. Sekarang kita masuk pada register input dan output. Register yang berfungsi untuk mengatur port input dan output adalah register DDR. Jika DDR disetting 1, maka port akan dibuat sebagai output. Sebaliknya, jika DDR disetting 0, maka port tersebut akan dibuat sebagai input. Mungkin kalian masih bingung dengan hanya teori saja. Jadi sekarang kita akan langsung saja pada bagian prakteknya. Oke, kita mulai. Yang pertama kita lakukan adalah sekarang kita akan menginstal software CodeVision APR. Oke, di sini saya sudah siapkan bahannya. Bahannya ini bisa kalian download di deskripsi. Oke, langsung saja. Yang pertama kita buka adalah kita buka folder setup. Oke, di sini setup, kita double klik. Yes, pilih bahasanya, next, I accept the agreement. Di sini dia minta password, kita buka passwordnya. Di sini ada passwordnya, kita kopikan. Oke. Selanjutnya next. Di sini tinggal kalian pilih bebas nama organisasinya, misalnya kita buat Universitas Sumatera Utara.
next, dipilih tempat folder penyimpanannya, next, install. Di next. Selanjutnya di sini kita unchecklist launch karena sekarang kita akan memasukkan cracknya. Tekan finish. Oke, langkah selanjutnya adalah kita kembali ke folder CodeVision AVR. Kita buka folder crack. Di sini kita kopikan dua file, yaitu crack sama CV AVR 2. Kita copy. Kita akan mengkopikan file ini ke tempat kita menginstal CV AVR tadi. Di sini dia, CV AVR 2. Kita buka folder bin. Oke, di sini kita pastikan file yang sudah kita kopikan tadi. Paste. Oke, sudah masuk dia. Selanjutnya adalah di sini kita klik dua kali file crack.rec. Tekan yes. Yes, baru di OK-kan. Selanjutnya adalah kita pilih file CV AVR 2. Klik kanan baru kita ekstrak isinya. Oke, di sini dia. Lalu kita coba buka, double klik. Maka CV AVR-nya sudah bisa. Oke, dia sudah bisa di sini. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke pemrograman, yang pertama kita lakukan adalah sekarang kita akan membuat rangkaian percobaannya. Di sini saya sudah buat tadi. Untuk rangkaiannya, kita di sini hanya menggunakan 3 komponen saja. Yang pertama adalah ini ATmega 32. Selanjutnya di sini 1 resistor dan 1 LED. Warna LED-nya bebas. Oke. Untuk keseluruhan dari praktikum MA ini kita akan menggunakan ATmega 32. Oke, ATmega 32 itu terdiri dari 4 port, yaitu masing-masing port A, port B, port C, dan port D. Oke. Untuk penghubungannya kalian bebas mau menghubungkan kemana saja. Di sini saya hubungkan ke LED terhubung ke port C0. Oke, sekarang kita ke CV AVR-nya. Sekarang kita akan mencoba membuat project baru. Caranya adalah kita pilih file, pilih new, pilih project, oke, lalu yes, pilih dia yang ada ATmega, oke. Oke, sekarang kita di sini pilih chipnya ATmega 32. Pastikan ATmega 32 dengan clock 12. Kalau sudah selesai, kita pilih dia di sini tulisannya generate program save and exit. Oke, sekarang kita akan menyimpan filenya. Dalam file CV AVR ini kita menyimpan 3 file berbeda dengan nama yang sama. Oke. Kita pilih generate program save and exit. Misalnya kita masukkan namanya program. Lalu kita copy. Dia di sini simpan sebagai si compiler file. Kemudian pilih save. Kita pastikan yang sudah kita kopikan tadi dengan nama yang sama. Di sini dia sebagai project file. Save. Oke, selanjutnya di sini dia disimpan sebagai code wizard. Kita pastikan save. Jadi dia sudah terbuka. Seperti inilah tampilan pertama dari CV AVR. Oke. Disinilah nanti kita akan meletakkan program inti. Oke, yang pertama kita bahas dulu tentang DDR-nya. Dalam penggunaan CV AVR, ketika hendak menggunakan pin-pin dari ATmega 32, di sini kita harus lebih dahulu mendeklarasikan pin dari ATmega 32.
kita buat sebagai input atau sebagai output. Oke, jika kita ingin membuatnya sebagai output, maka di sini kita buat dia sebagai DDRA misalnya 0xFF. Artinya kita mendeklarasikan port A sebagai keluaran. Sebaliknya, jika kita hendak membuatnya sebagai masukan, misalnya nanti kita menggunakan button sebagai pengontrol, maka yang kita setting adalah kita buat dia port A 0xFF. Oke, untuk sekarang karena di rangkaiannya tadi kita buat di sini kita hendak menyalakan LED, berarti kita akan setting di port C ini dia sebagai output. Oke, kita buat dia di sini, kita pilih DDRC 0xFF, artinya kita nanti bakalan setting dia sebagai output untuk bisa menyalakan si LED ini. Oke, di sini dia. Selanjutnya, di bagian program utama kita akan mendeklarasikan programnya. Misalnya kita buat di sini port C sama dengan 0xFF. Artinya di sini kita akan setting semua port C ini sebagai keluaran. Kita simpan. Cara untuk mengcompile-nya adalah kita pilih di bagian ini, build all project files. Kita tekan no error, kita tekan OK, baru kita ke sini. Untuk memasukkan programnya, double klik, pilih program file, cari file.hex dari CVVR yang kita buat tadi. Tadi kita buat dia program. Di sini kita jadinya kita pilih dia ekstensi.hex. Open. Oke. Lalu kita jalankan. Oke, dia sudah berhasil. Di sini seluruh port C kita setting sebagai output dan LED-nya sudah menyala. Oke, kita kembali ke programnya. Di sini ini masih pendeklarasikan dengan heksadesimal. Kita bisa melakukannya dengan menggunakan bilangan biner. Caranya adalah kita pilih 0B 0000 000. Kita buat di sini dia sebanyak 8 buah sesuai dengan pin dari ATmega 32-nya. Oke. Di sini dia urutannya adalah, kita lihat di sini. Di sini dia PC0 sampai PC7. Urutannya dari 0 dia ada di urutan biner paling luar di sini. Dari sini, di sini dia PC0 sampai PC7. Misalnya kita buat di sini dia 1. Artinya kita bakalan menyalakan si PC0. Lainnya kita setting 0. Oke, kita compilekan. Tidak ada error. Kita tes lagi. Maka dia yang kita setting sebagai output hanyalah si PC0. LED-nya sudah hidup. Oke, misalnya coba kita tambahi LED-nya. Oke. Oke, coba kita nyalakan. Di sini LED-nya belum nyala karena belum kita setting dia sebagai output. Belum kita nyalakan portnya. Oke, di sini dia terhubung ke PC7. Artinya di pemrograman dia ada di sini. Kita setting. Compile. Oke. Lalu kita refresh. Kenapa dia tidak menyala? Karena di sini resistornya masih 10K. Jika resistornya semakin besar, maka arus yang masuk ke LED ini akan semakin sedikit. Coba kita ganti menjadi 10 saja.
Oke, kita play. Maka di sini lag-nya sudah hidup. Oke, bisa dipahami sejauh ini ya. Supaya kalian bisa lebih paham lagi, silahkan kalian eksplorasi lebih lanjut dengan mencoba-coba pin yang lain.